Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Permasalahan kesehatan lingkungan yang terjadi di Indonesia. 1. Air bersih. Air bersih adalah udara yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik dengan syarat sebagai berikut. 1. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. 2. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah. 3. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan. 4. Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lainnya. 3. Kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawa, dan ruang gerak yang cukup. 2. Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Selanjutnya, memenuhi persyaratan pencegahan penyebaran antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, tinjau, dan limbah rumah, bebas penyakit dan polusi yang tidak berlebihan, cukup memadai sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dan pencemaran di samping pencahayaan dan penghawaan. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah membuatnya hidup. 4. Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan atau tingkat sosial ekonomi, letak geografis dan iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Faktor berikutnya yaitu penyimpanan sampah, pengangkutan, pengumpulan, serta pengumpulan, pemanfaatan, dan pemanfaatan kembali. 5. Serangga dan binatang pengganggu. Serangga sebagai reservoir, habitat dan survival bibit penyakit yang kemudian disebut dengan vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah, denggi, nyamuk Cules sp untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan penyakit tersebut dengan merancang rumah atau tempat pengelolaan tikus pro, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk nyamuk Anopheles sp, gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit gajah, dan usaha-usaha sanitasi. 6. Makanan dan minuman. Sasaran sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain untuk disajikan jasa boga, rumah makan, atau restoran. Persyaratan kebersihan makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi 8 cara. 1. Persyaratan lokasi dan bangunan. 2. Persyaratan fasilitas sanitasi. 3. Persyaratan dapur, ruang makan, dan gudang makanan. 4. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi. 5. Persyaratan pengelolaan makanan. 6. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. Persyaratan peralatan yang